anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memasuki pelajaran, perkenalkan nama saya Dina Fazila Andini dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya sebagai guru magang. Selanjutnya, memasuki pelajaran pada hari ini yaitu tematik tema 4 subtema 2 pembelajaran 6. Yang pertama ada PPKN. Untuk materinya yaitu mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika sendiri yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, bahasa, daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain meliputi suku, bangsa, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Adapun faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan perpecahan bangsa dan negara. Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti penting sebagai berikut. Yang pertama, ada keberagaman tersebut akan menjadi modal sosial yang besar untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Yang kedua, sebaliknya, bila keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa negara Indonesia. Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan sebagai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda, suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, keberagaman bukan unsur perpecahan, namun justru yang
Menciptakan kesatuan bangsa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan ras, suku, adat istiadat, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian toleransi. Toleransi adalah bersifat atau bersikap menanggung atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi juga disebut tenggang rasa, yaitu dapat ikut menghargai atau menghormati perasaan orang lain. Adapun sikap toleran terhadap keberagaman. Dalam masyarakat majemuk atau beragam, sikap dan perilaku toleran wajib dijaga dan dikembangkan. Tanpa sikap dan perilaku yang saling toleransi, maka kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa tak mungkin terwujud. Oleh karena itu, walaupun bangsa Indonesia sangat beragam, tetapi keberagaman itu diikat oleh satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Yang pertama ada sikap toleran dalam kehidupan beragama. Setiap orang tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap toleran dalam kehidupan beragama diantaranya diwujudkan dalam bentuk antara lain: A. Melaksanakan ajaran agama dengan baik. B. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. C. Tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. D. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dari agama yang berbeda. E. Tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda. Yang kedua, ada sikap terhadap keberagaman suku dan ras. Bangsa Indonesia terdiri atau berbagai macam etnis atau suku, bangsa, dan ras. Perbedaan suku, bangsa, dan ras hendaknya dipandang bukan sebagai hambatan. Perbedaan suku dan ras hendaknya menjadi sumber kekuatan dalam membangun perusahaan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perbedaan tidak menjadikan suatu etnis dan ras tertentu lebih tinggi derajatnya dibanding etnis lain. Hal yang membedakan adalah baik atau buruknya seseorang, bukan etnis atau suku, bangsa, dan ras. Terhadap keberagaman suku dan ras diwujudkan dalam bentuk antara lain. Yang pertama, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, ada bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, ada sikap toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Sikap dan semangat kebangsaan merupakan sumber kekuatan dalam mempertahankan keberagaman budaya. Toleran terhadap keberagaman sosial budaya dapat dilakukan melalui A. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. B. Mempelajari dan menguasai seni budaya sesuai minat dan bakat. C. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. D. Menyaring budaya asing. Keberagaman dalam kehidupan sosial bukan hanya menyangkut sosial budaya,
tetapi juga menyangkut keberagaman sosial, ekonomi, maupun politik. Perbedaan kondisi ekonomi maupun politik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat hendaknya tidak menyebabkan perpecahan. Sebaiknya keberagaman justru menjadi pendorong untuk lebih memperkuat kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan ekonomi. Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam merupakan suatu modal untuk membangun Indonesia ke arah kemajuan. Untuk dapat menjadi negara maju, masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri wajib untuk mengetahui keanekaragaman tersebut. Terdapat beberapa contoh untuk mengkampanyekan keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama, melakukan pertukaran seni dan budaya antar daerah di Indonesia untuk saling mengenal. Kedua, melakukan dialog budaya antar daerah untuk dapat saling memahami perbedaan dan kesamaan antar budaya yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, melakukan studi banding mengenai struktur budaya antar daerah untuk dapat menjadi dasar perkembangan budaya di dalam masyarakat. Yang keempat, memberi pemahaman pada masyarakat pentingnya kegiatan ekonomi antar daerah dalam memajukan perekonomian nasional. Kemudian yang kelima, mengadakan pameran dagang yang melibatkan beberapa daerah dengan potensi ekonomi yang beragam agar dapat dikenal dan dijadikan peluang ekonomi. Kemudian yang upaya penyebaran informasi tentang potensi ekonomi di setiap daerah kepada masyarakat yang ada untuk dijadikan pemahaman bersama dalam memperkuat ekonomi lokal. Kemudian yang ketujuh, mengadakan diskusi bersama antar wilayah untuk memberi solusi bersama dalam mengatasi masalah ekonomi yang ada. Kemudian ada bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Cara mendapatkan informasi penting pada teks eksplanasi yaitu membaca dengan seksama, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf, menandai kata atau kalimat yang dianggap sebagai kunci, menjawab pertanyaan 5W 1H untuk menemukan informasi penting tersebut. Pada teks eksplanasi terdiri dari beberapa sumber. Struktur teks eksplanasi ialah sebagai berikut ini. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ialah merupakan bagian yang berisi mengenai penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas dan dapat berupa pengenalan fenomena tersebut maupun penjelasannya. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas ialah merupakan bagian yang berisi mengenai penjelasan proses mengapa fenomena tersebut dapat terjadi atau tercipta dan terdiri dari satu paragraf saja. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ialah merupakan bagian yang berisi teks penutup yang bersifat pilihan dan hukum dan bukan sebuah keharusan. Teks penutup ialah merupakan teks yang dimana berisi intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi diantaranya adalah A. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. B. Memuat informasi berdasarkan fakta. C. Fakta tersebut memuat informasi-informasi yang diminta bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan lain-lainnya. Sekian materi dari saya.
Apabila belum jelas, belum paham, bisa ditanyakan lewat WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.